sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Lanjut. 186. La tabluwan. Pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Oke. Waalaikumsalam. Wa idz akhadallahu, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya. Yang dimaksud itu isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Ya, washtaru bihi samanan qalila. Maka itulah seburuk-buruk perjual beli yang mereka lakukan. Lanjut, Halwa. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka sudah dipuji atas perbuatan yang hendak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, lanjut. Siapa yang berakal itu? Ulul albab itu siapa? 191. Berapa? 191. Yaitu orang-orang yang Wah, enggak dibacaannya, Pak. Aduh. Enggak. Lanjut. duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, ke dalam penciptaan semua ini sia-sia. Maksudnya Engkau lindungilah kami dari azab mereka neraka. Lanjut. Dayat 192. Itu sudah 92 kan ya? Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Faqad ahzaitah maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak wa ma lizzalimin min ansar. bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Wa tawaffana ma'al abrar. Menarik sini. Abrar. Lanjut. Lanjut, halo. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jangan sekali-sekali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Dan mungkin Wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Iya, 198. apa ya? Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Lil abrar lagi. Wa inna min ahli, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah.
dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga memperbuat dosa negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberkahi. Oke. Ada yang dapat ilham dari sini? Apa? Ada yang mau komentar mungkin setelah membaca atau mentadabburi ini? Wahyu. Gimana Halwa? Kenapa tuh? Sebelum ke Halwa ada yang lain mungkin? Tentang yang dibaca tadi? Oke, 180 jangan kikir. Oh iya, iya. Iya, betul sih. Itu ayat berapa ya? Kullun nafsun za'iqatul maut. Ya, ada di situ, Pak. Lupa aku ayat berapa tapi. Semua iya, yang bernyawa akan mati. Hah? Kullun nafsin za'iqatul maut kan? Ada lagi? Halwa? Nggak jadi? Oke. Kenapa tuh? Diaplikasikan gitu sama orang-orang yang di Irak. Kenapa tuh? Mereka bersabar. Sabar. Ya, sabar. Mereka di blok kadang apa sih namanya? Bukan yang negara Boykot. boykot sama seluruh negeri, mereka bersabar, tapi akhirnya mereka bertahan berbatasan negeri mereka. Oke. Jadi kalau misalnya boleh kita kontekstualisasikan dalam pembahasan kita tentang posisi filsafat dalam Islam ini, sebenarnya ada di ayat tentang ulul albab. Innalladzina sebentar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di antara inna fi khalqis sama, penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil lail, dan pergantian malam, wan nahar dengan siang, la ayah, itu ayat. Ayat bagi siapa? Li ulil albab. Kemarin kita bahas tentang ulul albab. Ulul albab itu ahli pintu ya katanya ya. Ahli pintu, atau enggak ada yang menerjemahkan ahli cahaya juga. Wallahu a'lam seperti apa. Tetapi diterangkan di ayat selanjutnya, siapa ulul albab itu? Alladzina yu'minuna billahi wa... Aduh, salah ayat. Sorry, bentar buka. Sorry guys. Oh ini 191. Alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang yazkurunallah, mengingat Allah. Maksudnya mengingat Allah tuh kayak gimana? Qiyamau, berdiri. Wa qu'udaw, duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Dalam junub mereka pun mereka mengingat Allah. Maksudnya seperti apa? Banyak yang mencoba memahami seperti apa yazkurunallah itu seperti apa. Apakah dengan balik ke ayat sebelumnya, memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan tentang astronomi mungkin, atau waqtilafil laili wan nahari sebagai melihat peredaran matahari atau bulan, bintang-bintang mungkin, atau sekedar mengamati alam gitu nah. Kemudian menuliskan pengamatan mereka itu, kemudian mereka bukukan sebagai pengetahuan. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang ada sebagian yang menerjemahkan atau mengartikan yazkurunallah itu tidak hanya menyebut nama Allah saja, tetapi memahami hukum Allah itu seperti apa. Hukum gravitasi, hukum orbit Newton segala macam, dan banyak sejenisnya. Maxwell atau ya nama-nama orang sebenarnya itu. Tetapi karena mereka yang merumuskan itu, makanya dinamakan pakai nama mereka untuk memudahkan. Kemudian di lanjutannya
wa ala junubihim wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ard. Khalqi itu penciptaan, mereka berpikir tentang khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu ini batil, sia-sia di situ kan artinya kan. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari neraka gitu. Terus lanjutannya mereka takut sama siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimin min ansor. Terus lanjutannya mereka minta ampun gitu kan, karena mereka Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb kami mendengar orang yang munadiyan yunadi lil iman, orang yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum, berimanlah kepada Tuhanmu. Fa amanna, maka kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, maka ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Jadi ciri-ciri ulul albab, kalau kalian mungkin bercita-cita jadi ulul albab tuh mungkin bisa ditadabburi ayat ini. Mereka mau meninggal atau enggak terus berbakti, menjadi bagian dari orang yang berbakti. Itu ciri-cirinya ulul albab. Nah itu biasanya sama orang tarekat itu dibalik. Jadi kalau mau jadi orang ulul albab, bukan dengan langsung tiba-tiba jadi statusnya ulul albab, tapi dia jadi al-abror dulu, jadi orang yang berbakti dulu, punya disiplin dulu gitu. Nah seperti itu. Terus lanjutannya Rabbana wa atina ma mungkin itu ya, mungkin itu yang menguatkan selain di 108 Al-Baqarah 164 181 kemarin yang menjelaskan tentang al-hikmah, ya kan, bahwasanya al-hikmah itu dicirikan kan cuman satu kata aja al-hikmah, tapi uraian 164 181 itu tentang harta sebenarnya dan tentang riba di akhir. Di awal 180 tadi itu jangan kikir gitu. Kemudian di tengah-tengahnya menjelaskan tentang Waalaikumsalam. Wih, apa itu? Apa itu, Bu? Ibu, apa itu, Bu? Oh, tulangan. Terima kasih, Bu. Oke lah. Jadi di 180 tadi, sebelum menjelaskan tentang ulul albab tadi, dibilang jangan kikir, karena kekikiran itu justru merugikan kamu gitu. Mungkin mau ditadabburi lagi Al-Baqarah 164 181 kemarin, atau enggak Al-Baqarah sekalian dari awal sampai akhir juga bisa, atau sampai akhir. Jadi kita tadi membahas tentang filsafat yang logikanya itu kadang dipelintir untuk menuruti kebenaran yang dianggap sesuai dengan nafas gitu. Bahwasanya untuk mendapatkan logika yang bersih gitu, yang terang benderang itu, yang benar, itu harus disucikan dulu dari nafsunya. Makanya orang tarekat, orang tasawuf itu bilang bahwa sebelum kamu pakai logika, kamu benerin dulu mindsetmu tentang uang gitu, tentang harta gitu. Kamu jangan kikir, kamu jangan menyimpan itu berlebihan gitu. Nah, kamu jangan menganggap itu untuk memperkaya, mensejahterakan dirimu saja, tapi gunakan itu untuk memberi makan anak yatim, untuk membantu orang miskin, seperti itu. Wallahu alam. Banyak juga tafsiran-tafsiran lainnya. Ini tafsir Jalalain ya. Untuk tafsir Jalalain itu yang 180 sampai 200 itu menceritakan tentang jadi kikir yang dimaksud tadi di 180 itu bukan cuman tentang harta, tetapi tentang jiwa raga. Jadi sebelum 180 itu dijelaskan tentang peperangan sebenarnya. Jadi orang ada yang ogah-ogahan perang karena mereka mungkin imannya masih diuji ya. Jadi mereka itu masih separuh-separuh gitu nah. Masih
mungkin pakai istilah Lisa tadi, masih nyari jati diri, aku beneran muslim nggak ya? Oh, malas lah aku perang gitu. Ya, kayak gitu. Jangan-jangan nanti nah itu. Jadi tapi banyak yang menganggap bahwa jangan kikir itu harta, tapi di situ ada nafs juga, ada jiwa juga. Tapi ya Allah, mungkin sampai sini ada pertanyaan, sanggahan. Silakan. Mungkin yang dimaksud Indra tadi itu dia menganggap bahwa filsafat itu adalah cabang ilmu yang berdiri sendiri, kemudian cabang ilmu tersebut melegalkan atau enggak mengajak orang-orang untuk mempertanyakan eksistensi Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Mungkin itu ya? Bisa dibilang. Ya enggak apa-apa. Orang Islam kan bilang Tuhan itu ada, santai aja jawabnya. Iya kan? Tapi bisakah kamu mempertahankan argumentasimu itu? Menggunakan logika yang sama, pakai alat yang sama. Kalau misalnya kamu bilang, ngapain sih aku belajar kayak gitu? Ya alatmu sia-sia kayak gitu, berkarat nanti. Tuh. Nanti yang jadinya adalah kamu dikuasai pakai media mereka atau alat-alat yang mereka ciptakan dan jadi pekerja dari mereka. Oh, ini salah mereka karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan yang begitu sibuknya saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa berpikir alternatif selain memang kayaknya segala sesuatu tuh diukur dari uang deh. Makanya mindsetmu mengikuti mereka. Ya seperti itu. Nah, tetapi filsafat atau logika yang dilatih oleh Islam itu sekarang mungkin mulai hilang ya, karena yang ngajarin juga nggak tahu apakah lagi sembunyi atau lagi apa, nggak tahu. Jadi logika tentang harta itu sudah mulai bergeser gitu. Tentang bagaimana mereka memandang dunia ini. Tadi diceritakan juga kan kullun nafsun zaikatul maut, bahwa segala yang bernyawa akan mati gitu. Terus kenapa menumpuk harta? Untuk apa kikir itu? Ya itu. Itu juga mengajak seseorang berpikir kan, ketika semua ini berakhir, terus apa gunanya? Ada yang mau komentar tentang itu? Mungkin. Ini sudah 17.52. Deh, Lisa mungkin, oke. Dayat. Anggap saya ateis. Nah, Kan memang. Woi. Anggap ya, anggap ateis. Kalau gitu, kalau semisal punya argumentasi berupa tentang filsafat dan logika Islam, bagaimana cara antum sendiri membuktikan kalau Tuhan itu ada? ya tergantung. Modal dengan logika saja. Tergantung mereka itu mempercayai kenapa tidak ada Tuhan. Jadi banyak argumentasi ya, bentuknya argumentasi kenapa Tuhan tidak ada dan kenapa Tuhan ada. Biasanya argumentasi ada kalam kosmologikal argumen gitu, bahwasanya postulatnya itu alam segala sesuatu memiliki mula-mula. Ini Al-Ghazali yang bilang. Alam semesta punya mula-mula. Maka kesimpulannya ini postulat 2, alam semesta punya mula-mula. Maka kesimpulannya adalah alam semesta punya penyebab utama atau yang dinamakan kausa prima gitu. Atau enggak awalul wujud istilahnya. Tapi kalau seorang ateis biasanya tuh variasi argumentasinya. Ada yang pakai teori probabilitas, teleologis. Nah, ini apalagi nih teleologis, ini purpose. Ada yang pakai empirisisme. Banyak sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang ku hindari juga ya, mencekoki jawaban yang sudah siap saji, makan sendiri gitu. Enggak, aku ngajarin kalian masak gitu. Aku ngajarin kalian membuat susunan logika tersendiri untuk melawan itu.
Kalau semisal kalian terbiasa untuk meng-outsource jawaban itu sendiri, itu nggak sustain istilahnya. Kalian jadi pengikut selamanya. Tapi ya nantilah kita kapan-kapan bahas itu. Tapi kira-kira argumentasi yang paling sering kamu dengar tentang ateis itu apa? Kenapa mereka menganggap bahwa Tuhan tidak ada? Ini senangkap saya, kenapa orang itu lebih percaya kalau Tuhan itu tidak ada. Pertama karena eksistensinya itu abstrak. Ada yang meyakini bentuk Tuhan itu berbatu putih, panjang. Ada yang meyakini Tuhan itu hanya duduk bersila mematung begitu. Ada juga yang percaya kalau Tuhan itu hanya bentuk cahaya atau bahkan hanya sekedar energi kosmik yang tidak bisa dilihat. Ini bentuknya abstrak seperti itu. Jadi daripada pusing, orang itu lebih memilih untuk tidak percaya Tuhan dan meyakini hanya satu teori apa namanya, Big Bang. Pokoknya ada satu titik yang membuat seluruhnya itu ada. Pokoknya udah gitu aja. Masalahnya orang Islam juga banyak yang kayak begitu. Pokoknya percaya aja, bilang bahwa Tuhan tuh pokoknya abstrak, nggak bisa dijelasin, udah titik selesai. Apa bedanya ateis yang seperti itu dengan teis atau siapapun umat beragama yang tidak mau berpikir kompleks, cuman hanya mengikuti orang di sekitarnya aja. Tidak, karena kalau teis kan dia percaya Tuhan. Hanya saja dia Iya, teis. bukan ateis. Ateis itu nggak percaya. Hanya saja ini konteksnya kan sama itu kan, dia sama-sama tidak mau berpikir secara mendalam. Ya kan, membiarkan logikanya dia punya itu tidak diasah. Iya. Hanya saja. Nah, ini hanya berbeda di keputusan akhir. Iya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, yang Mirip-mirip ya. percaya ini dia tahu Tuhan itu bentuknya bermacam-macam, hanya saja di kepercayaan yang lain gitu. Jangan- Sedangkan menurut keyakinan dia, Tuhan itu sebenarnya nggak ada, karena Tuhan itu eksistensinya lahir dari fantasi manusia itu sendiri. Kemudian diyakini oleh sekelompok orang tertentu. Ada yang mau nanggapin? Oke, silakan. Jadi kan enggak ada juga orang ateis. Jadi lebih daripada ateis menganggap dirinya Tuhan. Oh. Iya. Nah, ada di juz 3 kalau nggak salah Al-Baqarah Al-Imran. Kata Raja Namrud, aku bisa membunuh manusia. Fir'aun itu. Ada di juz 3 ada teorinya. Fir'aun itu. Nggak ada apa-apa. Kalau nggak Al-Baqarah. Tapi biasanya apa ya? Ketika kamu mau bertanya, biasanya susunan pertanyaan itu harus spesifik gitu nah. Aku bingung jawabnya kalau misalnya ada yang menganggap ateis itu menganggap bahwa konsepsi Tuhan itu abstrak sekali. Makanya daripada aku bingung ya udah nggak percaya sama sekali. Dialog Terus pertanyaannya apa? dialog Nabi Ibrahim sama Fir'aun. Oke. Tergantung iman. Kenapa pusing jadi dia? Jauh pusing. Siapa? Kenapa Oh. pusing dia? Nggak apa-apa. Kita pusing sama-sama di sini. Insya Allah ada petunjuk lebih baik. Iya. Oh, orang-orang sufi kayak Gus Baha tuh bilang bingung tuh barokah. Bingung tuh barokah. Sama kayak hujan. Hujan tuh berkah. Bingung itu barokah. Orang sufi tuh aneh-aneh lah. Jadi bingung itu beliau bilang bingung itu menandakan kalau misalnya kamu tuh mencari jawaban. Artinya kamu berpikir. Berarti bagus lah bingung. Barokah. Nanti kamu pada akhirnya akan punya semacam kebijaksanaan untuk menanggapi kebingungan yang sama dan mungkin bisa membimbing orang yang punya kebingungan yang sama. Allah. Gimana tuh? Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang tidak berani mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan ketika itu Oh iya. berkata, Namrud. Tuhan itu ialah yang menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud bilang, Ya wa aku mamat. dapat menghidupkan dan mematikan, maksudnya bunuh orang dan membiarkan orang itu hidup, misalnya bayi lahir. Kan
terbitkanlah. Ya. Maka bingunglah orang-orang yang kafir itu. Nggak barokah berarti. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang ajar. Gimana? Dayat ada tanggapan nggak menanggapi itu tadi? Siapa yang bisa memutar matahari? Emang ada orang yang bisa memutar matahari? Gravitasi. Kan kita tuh ada yang namanya eksistensi di luar jangkauan manusia. Kayak gitu bisa nggak Anda? Masa nggak logika ilmuwan memutar matahari? Bukan orang, gravitasi. Nah, jadi apakah gravitasi itu Tuhan? Gravitasi aja apa? Mungkin itu ya maksud Dayat ya. Tuhan itu apa sih gitu. Nah, ya, itu ya sudahlah, nanti cari sendiri. Belum? Belum. Gimana ya? Aku kan tadi memposisikan diriku sebagai orang ateis. Sebenarnya dari saya sendiri itu meminta gimana cara Mas Zafi ini memaparkan konteks Tuhan itu begini, logikanya begini dan begitu, sampai akhirnya dapat satu titik jawaban Tuhan itu seperti ini. Itu maksud saya, cara menjelaskan kepada orang yang ateis spesifik seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana caranya membuktikan. Iya, itu aku hati-hati ya biasanya. Hati-hati menjelaskan itu karena takutnya logika aku itu atas dasar nafsuku untuk menghadirkan Tuhan di hidupnya dia, padahal mungkin dia enggak butuh Tuhan gitu. Mungkin dia jauh lebih bertuhan dibandingkan aku gitu. Jadi untuk apa sama sekali? Jadi itu dalam tarbiyah Nabi sama fikih dakwah itu biasanya Nabi itu milih juga siapa target dakwahnya di awal-awal gitu. Dia memilih orang-orang yang memang punya bibit kesolehan gitu, yang waroi gitu. Dia memilih orang yang memang logika dasarnya sudah terbentuk gitu. Nah, kayak orang-orang seperti Abu Bakar. Istrinya juga Khadijah itu bukan orang sembarangan, bisa jadi saudagar mandiri gitu kan. Perempuan di tengah-tengah masyarakat yang sangat misoginistik yang didominasi oleh pria. Seperti apa itu. Nah, jadi bukan untuk memberikan jawaban yang matang gitu kan. Terus nih kamu makan nih, semua ateis makan nih. Selesai semua problem itu kalau misalnya kayak begitu. Jadi apa ya? Mungkin kalau aku istilahnya membayangkan mungkin Nabi itu memberikan petunjuk dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang membutuhkannya supaya mereka lebih termotivasi untuk melakukan yang namanya kebaikan, untuk menguatkan keimanannya, bahwasanya di akhirat nanti orang-orang yang bersabar atas nasib yang menimpa mereka kemudian tetap berbuat baik kepada anak-anaknya, dia tidak menyalahkan tempat kerjanya yang membuat dia capek apa segala macam terus dia lampiaskan itu ke rumah dengan menabok anaknya, enggak, tapi dia sabar kemudian menafkahi anaknya, menyayangi keluarganya gitu. Bahwasanya Nabi itu datang memberikan kabar untuk orang-orang seperti itu bahwasanya yang kamu lakukan itu sudah baik gitu. Kemudian memberi peringatan kepada orang yang melampaui batas. Jadi bukan tentang ada Tuhan atau tidak. Apa ya? Nabi itu menceritakan keadaan seakan-akan Tuhan itu hadir gitu. Bahwasanya kalau kalian melampaui batas, kalau misalnya kalian hidup menindas para budak, kemudian kalian hidup bermewah-mewahan sehingga kalian lalai untuk melihat kondisi di mana wayastahyi nanisa akum menyembelih anak-anak perempuan kemudian membiarkan menyembelih anak-anak laki-laki kemudian membiarkan hidup yang perempuan gitu. Itu kan aneh sekali, janggal sekali. Jadi seperti itu mungkin. Kalau logika modern mungkin janggal sekali kan ada orang yang berlarut-larut malam menghabiskan waktu secara batil, aku nggak mau bilang batilnya ngapain, ketimbang istirahat atau belajar, tapi cita-citanya mau jadi kaya, mau jadi orang yang bermanfaat. Itu kan munafik. Nah, sepemahamanku, boleh disanggah, bisa salah. Nabi itu meluruskan logika-logika yang salah parkir seperti itu. Jadi bukan serta-merta Tuhan tuh ada, kamu harus percaya enggak kayak gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup.
Cukup? Kayaknya otakku sudah tidak sanggup untuk menampung. Siap. Di luar batas kendali sudah ini. Oke, kita cukupkan mungkin pertanyaannya. Kalau kepanjangan juga kan sayang juga kan. Oke. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya sudah jauh sekali.